Dunia mengenal Rian sebagai kreator konten sukses. Akun TikToknya meledak, YouTube-nya banjir subscriber, dan engagementnya tinggi luar biasa. Tapi di balik semua itu, ada rahasia kelam. Rian adalah seorang reuploader kelas kakap. Ia tak pernah benar-benar menciptakan. Ia hanya mengambil video-video viral dari kreator kecil yang baru merintis. Memotong logo, menambahkan background populer, atau sedikit editing seadanya, lalu mengunggahnya sebagai karyanya sendiri. Yang penting cuan bro, begitu motonya. Setiap kali temannya mengingatkan, ia abai pada komentar kok, mirip punya si ayah, atau pesan pribadi yang memohon. Kak, itu kontenku. Tolong take down. Rian hanya tertawa, menganggap mereka iri. Suatu hari, Rian meninggal. Mendadak karena serangan jantung. Usianya masih muda, tapi gaya hidup tak sehat, dan begadang demi mengejar tren konten, membuatnya rapuh. Jenazahnya dimakamkan dengan layak, diiringi tangis keluarga, dan ucapan belasungkawa dari para followers yang tak tahu apa-apa. Namun, di alam barzah, tak ada lagi gemerlap likes atau pujian palsu. Ia terbangun dalam kegelapan pekat yang dingin. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku, terhimpit. Bau tanah basah menyeruak. Ia sadar, ia di dalam kubur. Panik melandainya. Ia berteriak, memanggil-manggil, tapi yang terdengar hanya gema suaranya sendiri. Berbalik memantul dari dinding tanah yang sempit. Tiba-tiba, sebuah cahaya redup muncul di atasnya. Bukan cahaya terang, melainkan bias biru yang berkedip-kedip, mirip layar ponsel yang meredup. Dari cahaya itu, muncul sesosok makhluk bertubuh kurus kering, matanya cekung, dan tatapannya dingin. Wajahnya samar, tapi Rian bisa merasakan aura kemarahan yang pekat. Rian, sang penjagal konten, suara makhluk itu bergaung, berat dan bergetar. Kau telah tiba di tempat pertanggungjawabanmu. Siapa kau? Rian balik bertanya, suaranya gemetar. Aku adalah perwujudan dari setiap detik, setiap piksel, setiap ide yang kau curi tanpa hak. Jawab makhluk itu. Aku adalah akumulasi jerih payah yang kau rampas, keringat yang kau kangkangi, dan semangat yang kau padamkan dari para kreator sejati. Makhluk itu mengangkat tangan. Di atas Rian, muncul sebuah layar raksasa yang terbuat dari cahaya biru yang sama. Layar itu mulai memutar deretan video. Bukan video-video Rian yang penuh likes, melainkan video-video asli para kreator kecil yang pernah ia upload satu persatu. Rian melihat video seorang anak muda yang merekam perjuangannya membuat karya seni dari barang bekas, dengan view tak seberapa. Lalu video itu berganti, menampilkan Rian mengunggah ulang video yang sama dengan judul bombastis, dan meledak. Kemudian, video seorang ibu muda yang dengan susah payah merekam resep masakan sederhana, uploadnya hanya ratusan. Berubah lagi ke layar Rian, dengan jutaan view. Kau lihat, kata makhluk itu. Suaranya semakin menusuk. Ini adalah rekaman dosa-dosamu. Setiap klik yang kau dapat dari jerih payah orang lain, setiap pujian yang kau terima atas kebohongan, akan menjadi bebanmu di sini. Tiba-tiba, layar raksasa itu pecah menjadi ribuan kepingan video kecil. Setiap kepingan itu terbang mendekat, menempel pada tubuh Rian. Awalnya terasa dingin, lalu perlahan panas, membakar kulitnya. Setiap video yang menempel adalah video yang pernah ia reupload. Ia bisa merasakan teriakan frustrasi kreator aslinya, air mata mereka, dan putus asa mereka saat konten mereka dicuri. Api ini bukan api neraka yang biasa, Rian, ujar makhluk itu. Ini adalah api dari emosi yang kau rampas. Kemarahan, kesedihan, dan keputusasaan dari mereka yang kau rugikan. Setiap kali seseorang merasa karyanya dicuri, dan ia hanya bisa pasrah, api ini akan berkobar lebih besar. Tubuh Rian mulai mengejang. Ia mencoba menggaruk kepingan-kepingan video itu, tapi semakin ia menggaruk, semakin panas dan menyakitkan. Suara-suara tangisan, makian, dan keluhan itu karyaku bergaung di telinganya, seolah keluar dari setiap kepingan video yang menempel. Makhluk itu mendekat, wajahnya kini terlihat lebih jelas, namun tetap tanpa ekspresi. Di dunia, kau menganggap enteng
jerih payah orang lain. Kau pikir semua hanya tentang likes dan views. Sekarang, kau akan merasakan setiap detik kepedihan yang kau sebabkan. Sejak saat itu, setiap hari di alam barzakh, Ryan akan merasakan siksaan yang sama. Kepingan-kepingan video hasil curiannya akan menempel di tubuhnya, membakar dan menyiksanya. Ia akan mendengar bisikan-bisikan protes dari para kreator yang ia rugikan. Dan di atas kepalanya, sebuah layar maya akan terus memutar ulang momen ketika ia mengunggah konten curiannya. Mengolok-oloknya dengan jumlah likes dan views yang kini terasa seperti bara api. Ada satu hal yang lebih menyakitkan. Ia bisa melihat followersnya di dunia yang dulu memujanya, kini melupakannya. Akun-akun yang dulu ia bangun dengan cara curang, kini terbengkalai. Tak ada lagi yang peduli. Semua kegemilangan palsunya telah lenyap. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan abadi. Dalam kegelapan kubur, Ryan menyadari bahwa likes dan views di dunia fana hanyalah ilusi. Azab yang ia terima di alam barzakh jauh lebih nyata dan tak akan pernah berakhir sampai pertanggungjawaban atas setiap konten yang ia rampas terlaksana. Ia adalah penjagal konten, dan kini ia sendiri yang disembelih oleh karmanya sendiri.